Man arada dunya falyabil ilm, wa man aradal akhirah falyabil ilm, wa man aradahuma falyabil ilm. Kalau misal nih pilihannya sampean keterima Ya. kerja di Arab, tapi sebelum itu selak kecantol cewek di Balikpapan, gimana Mas? Saya dulu Mas, sebelum nikah juga tanya-tanya sama senior-senior yang lain kan. Mas atau Om, kalau nikah itu terhadap rezeki itu kayak mana? Ada terus kah atau seperti apa? Adapun bisa hajinya nggak haji kan itu memang dari Allah sendiri kan. Walaupun kita mungkin udah ke Arab, cuman kalau Allah belum paring ya belum tentu bisa haji. Sekarang kan juga banyak penipuan kan. Kalau sampai ketipu ya uang segitu ya lumayan lah. Ibaratnya tuh akhirat doang tuh dunianya nggak dicari juga kan salah. Dunia doang akhiratnya nggak dicari juga kan salah. Ya sama-sama sebanding lurus lah, akhiratnya dicari, dunia juga dicari. Man arada dunya falyabil ilm, wa man aradal akhirah falyabil ilm, wa man aradahuma falyabil ilm. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka ilmu wajib baginya. Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka ilmu wajib baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka ilmu ilmu keduanya wajib baginya. Ini silakan boleh disambi juga loh Mas Iya. esnya Mas. Tugas sudah mau selesai, ada rasan-rasan kecantol enggak Mas? Nah, kalau itu gimana yang di atas saya itu. Oh, jadi belum ada plan untuk tetap di Balikpapan? Kalau plan untuk di Balikpapan sih ada. Rencananya kan saya sendiri ini lagi berusaha, lagi nyoba-nyoba ngelamar kerja di Arab kan. Kalau rencananya nggak di Arab ini kerjanya nggak lolos berarti tetap di Balikpapan. Karena kan kalau di Arab tuh saya gambaran saya sih Cit, kalau saya kerja di Arab otomatis saya bisa haji. Ibaratnya kan dua-duanya bisa dapat juga. Kalau saya kerja di Balikpapan untuk nunggu daftar hajinya itu lama, bisa sampai 20 tahun. Makanya ibaratnya tuh untuk jalan pintasnya ya akhiratnya dapat ya dunianya juga dapat. Kerja di Arab ya? Ya rencananya, cuman lihat ke depannya tergantung kodar kan. Yang penting kan kita udah usaha dan doa, adapun hasil kan yang menentukan pada dari Allah. Ya rencananya kalau nggak lulus di situ tetap di Balikpapan. Karena di Balikpapan termasuk mau jadi IKN kan, jadi peluang-peluang kerja banyak lah. Ya, 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 ya. Kalau misal nih pilihannya sampean Ya. keterima kerja di Arab, tapi sebelum itu selak kecantol cewek di Balikpapan, gimana Mas? Kalau itu ya itu yang saya bingungkan karena dari beberapa jamaah di Balikpapan sendiri ngapain ke Arab, udah di sini aja, ini sama ini sama ini sama ini. Oh, udah ditawar-tawarkan Udah ya? ditawar-tawarkan karena ya mungkin kan karena usia saya juga kan sudah 25 tahun lah, ibaratnya udah cukup dewasa untuk jenjang berikutnya, cuman kan masih pingin kalau sendiri lah dulu, ibaratnya kan cita-cita apa yang belum tercapai kalau sendiri kan masih enak, tapi kalau udah nikah tuh udah punya tanggungan beda. Gak bisa kemana-mana lagi, kembali lagi ke kodarnya orang beda-beda. Ada kalanya memang orang nikah cepat, ada kalanya memang orang nikah lambat ya, tergantung kodarnya. Yang penting kan bisa tetap ibaratnya tuh menetapi keimanannya, ya jangan sampai keluar dari keimanan. Karena arisku binikah, carilah rezeki dengan cara binikah, dengan cara nikah. Cuman kan kalau saya pribadi memang itu tuh dalilnya memang pas, tapi namanya manusia ada kekhawatiran kalau belum kerja tuh nikah nanti anaknya mau dikasih makan apa, istrinya mau dikasih makan apa. Makanya kalau saya pribadi, saya kalau udah kerja baru saya mau berani-berani mulai-mulai mencari, karena kalau belum kerja tuh ini nanti saya mau ngasih makan apa. Saya dulu Mas, sebelum nikah juga tanya-tanya sama senior-senior yang lain kan. Mas atau Om, kalau nikah itu terhadap rezeki itu kayak mana? Ada terus kah atau seperti apa? Saya pun nanya seperti itu kan. Ya alhamdulillahnya pada saat saya bertanya itu dapat jawaban yang positif. Ada terus kok, selalu ada. Maksudnya biarpun misalkan kita saat ini lagi kesulitan gitu,
ada aja bantuan, misalkan ada orang yang ngasih sodako dan lain sebagainya gitu kan. Alhamdulillahnya dapat yang positif itu. Jadi ketika memang pada saat itu saya mau habis kontrak Mas, mau habis kontrak itu di bulan Juli 2018. Hmm. Saya pada saat itu bertanyanya ini sekitar akhir tahun 2017 lah. Kemudian awal tahun 2018 masih banyak orang, enggak cuma satu yang saya tanya, dan alhamdulillahnya dapat jawaban yang positif semua gitu. Jadi artinya kita dapat motivasi gitu dari beberapa jawaban yang saya dapat. Alhamdulillah akhirnya ya mantap, orang tua juga setuju, nikah awal tahun 2018 Februari gitu. Tapi ya masing-masing Iya, sih yang kembali ke ngejalanin gitu kan. Yang jelas kita sambil berjalan siapin mental ya kan. karena itu yang paling penting, mental. Ya, mental. Karena menikah ini kan menyempurnakan agama juga ibadah yang panjang gitu Iya. ya. Karena kita kan enggak cuma sehari dua Iya, hari gitu ya. nikah tuh bukan satu. Terus juga kalau nikah tuh kan nyari yang sefrekuensi. Kalau kayak sefrekuensi itu ya repot karena ada beberapa teman saya juga memang terlalu terburu-buru sih. Ya, oh kelihatan cantik, nikah akhirnya nggak lama. Karena kan kalau nikah tuh ya kalau bisa satu frekuensi. Karena kan kalau udah sefrekuensi walaupun ibaratnya tuh rezekinya kadang walaupun rezekinya di atas atau di bawah kan kalau sama-sama satu pikiran kan enak. Iya. Karena kalau nggak sepikiran tuh walaupun kadang rezekinya di atas kan terjadinya perceraian juga kan karena nggak sefrekuensi. Nah, makanya termasuk itu pun juga itu yang saya takutkan sebenarnya itu godaan setan sih sebenarnya cuman itu Harus yang terus menghantui. harus sama keyakinannya ya. Saya yakin suka sama dia, tapi dianya enggak yakin nih. Eh, Kembali lagi ke rencana tadi mencari kerja ke Arab Saudi. Rencana mau jadi driver ya, driver. Terus di sana itu kontrak kah atau seperti apa yang sampean dapat Kontrak informasinya? 3 tahun dapat info tuh kontrak 3 tahun per 6 bulan bisa umroh Hmm, terus hajinya 1 kali ibaratnya saya sebenarnya untuk kerja ke Arab tuh ya memang umroh memang bagus lah tapi saya lebih mengutamakan yang bisa hajinya karena itu kan rukun Islam yang kelima akhirnya ya termotivasi lah gimana caranya kalau bisa haji lebih cepat kan lebih baik kalau ya adapun bisa hajinya nggak haji kan itu memang dari Allah sendiri kan walaupun kita mungkin udah ke Arab cuman kalau Allah belum paring ya belum tentu bisa haji karena ada pengalaman teman saya sendiri dia ya termasuk orang yang kaya lah dia haji apa Furoda. ya Ya. yang satu langsung tahun ini ya, daftar tahun ini berangkat Oke. dia ke sana 1 bulan sebelum dia berangkat dia ditipu Ternyata haji furodanya itu uangnya diambil uangnya dibawa diambil, lari dibawa lari. padahal Nggak itu jadi berangkat. ibaratnya nggak jadi berangkat ya itu panggilan terus juga ada juga apa namanya teman juga yang orang Bandung ini dia cuman yang dia introspeksi diri sendiri karena dia memakai uang-uang riba ya kayak rentenir gitulah. Mhm. Nah dia udah berangkat ke Arab dilalah matanya tuh sakit jadi selama ibadah haji dia nggak bisa melakukan ibadah haji itu akhirnya sampai pulang ke Indonesia dia nggak melaksanakan runtutan haji itu Wow. karena ya kembali lagi semua itu kita kan cuman usaha dan doa adapun yang hasil itu Allah itu kan bentuk usaha kita kerja sambil apa namanya kerja ke Arab kalau bisa haji ya alhamdulillah kalau enggak ya ya istirja ya kita kembalikan lagi kepada Allah mungkin ini belum belum jalannya tapi kalau rencananya saya sendiri sih kalau habis dari Arab ini 3 tahun ini nanti saya balik lagi ke Balikpapan karena di sini peluang kerja masih bagus gitu untuk nyari kerja masih gampang lah beda dengan daerah sini daerah di Padang sini kalau di Padang kan ibaratnya kan memang ekonominya agak lamban gitu beda sama di sini kan putaran uang cepat jadi untuk kerja tuh sebenarnya kerja tuh nggak harus ikut sama orang buka usaha pun kan bisa saya sendiri sih lagi mempelajari di sini walaupun sambil tugas
ya mempelajari, ikut sama jamaah yang punya usaha, mau mempelajari oh cara usaha begini begini begini. Nanti kan bisa saya praktekkan. Ya bisa mungkin di Balikpapan atau mungkin saya kodarnya ke daerah lain juga bisa saya praktekkan ilmu yang ada di dalam jamaah tersebut. Ibaratnya kan ya harus diimbangi lah dunia dan akhiratnya. Amin. Pengen ke Arab Saudi, bekerja di sana, kemudian ibadah haji dan umroh ya bonusnya ya. Semoga Allah paling aman, selamat, lancar, barokah. Amin. Dan nanti setelah ini kan Agustus habis ya tugasnya. Semoga diperpanjang lah dulu kalau sambil nunggu pengumuman Iya, ya kan. nunggu pengumuman. Pakai pakai apa namanya, jasa penyalur atau seperti apa Mas itu Mas? Pakai jasa penyalur juga. Ibaratnya kalau kemarin tuh saya dikasih tahu kebetulan kan dari jamaah sini juga yang kita berdua ada jamaah sini juga yang apa namanya yang nawarin. Awalnya sih memang nggak ada rencananya ke situ, terus ditawarin, iya ada peluang nih Arab kerja 3 tahun bisa haji. Karena saya kepikiran, "Ih, lumayan juga daripada daripada kita daftar haji biasa butuh waktu 20 Nunggu ya tahun lama itu. keburu tua ibaratnya." Akhirnya apa namanya coba daftar, dan kemarin tuh dikasih tahu tuh kita interview interview di sini ya secara online Online ya. online dulu, nanti kalau misalkan lulus ke Jakarta tes bawa bisnya, kalau tes bawa bisnya lulus baru nanti bayar uang buat administrasi dan sebagainya baru berangkat. Jadi kalau udah pasti lulus baru bayar, nggak bayar dulu baru pak baru baru Oh ya 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 ya, benar-benar ya, lebih hati-hati aman aja kan, lah ya, karena hati-hati kan aja. sekarang kan juga banyak penipuan kan, kalau sampai ketipu ya uang segitu ya lumayan lah. Tonton terus podcast Peduli Gen Z. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Mas Poji. Semoga Allah paling manfaat dan barokah, Amin. dan kita terus senang berbagi, dan semoga dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.